Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu dan sedulur-sedulur yang ada dimanapun berada, kita kembali bertemu di channel Usaha Sehat Santri Official Panjatan Kulon Progo. Kita kembali bicara tentang bagaimana merawat kesehatan yang ada anugerah Allah pada kita ketika kita diberikan sakit adalah satu sentuhan, satu kasih sayang Allah, satu kasih sayang Tuhan untuk kita semakin mendekat pada Allah, semakin mendekat pada Tuhan untuk naik posisi ataupun mau kita berubah, mengubah diri secara lahir supaya semakin sehat, tapi jangan lupa secara batin juga harus semakin sehat. Nah, hari ini kita singgung tentang bagaimana kita melakukan terapi supaya semakin sehat. Bapak Ibu, kalau kemarin ataupun di pertemuan ataupun di video-video sebelumnya kita bicara bahwa sehat itu jasmani dan rohani. Rohaninya diperbaiki, ditata, hati ini diolah, maka nanti fisiknya akan ikut terolah juga. Karena fisik itu cerminan dari kondisi psikologis, kondisi rohani kita. Nah, ada beberapa langkah ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama, kalau kita sudah sakit, maka harus kita lakukan pembersihan penyebab sakit. Racun yang sudah masuk ke dalam diri kita harus didetok, harus dibongkar, harus dibersihkan. Baik racun yang bersifat jasmani, tapi juga racun yang bersifat rohani. Di dalam kondisi jasmaninya lemah, sudah keracunan, sudah lemah, terjadi penuaan dini, terjadi degeneratif, rusak sadurunge rusak, ataupun yang sudah rusak, sudah rusak fisiknya karena kebanyakan racun, kebanyakan bahan-bahan kimia yang merusak tubuh, ataupun ketika terjadi keseimbangan hormon kita kemudian menjadi sakit, maka segala sesuatu yang meracuni diri kita adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak organis, tidak sesuai dengan tubuh kita, kebutuhan alami tubuh kita, kebutuhan alami rohani kita, maka itu akan menjadi sakit, maka itu harus dibongkar. Nah, bagaimana membongkarnya? Ya harus kita keluarkan. Contoh real misalnya usus besar, ngisor dewe di usus besar paling belakang, paling bagian belakang, bagian bawah ya. Ketika sulit buang air besar ataupun BAB tidak lancar, tiap pagi tidak bisa BAB, tidak lancar BAB-nya, buang air besarnya nggak lancar, maka itu salah satu indikasi bahwa ada masalah di usus besar. Nanti terjadi fermentasi di bagian bawah, nanti gasnya ikut naik, mancing asam lambung yang sudah terlanjur sakit. Maka kalau Anda punya sakit lambung, Anda sering pusing, Anda sering gelier, Anda sering mual, Anda sering deg-degan, Anda sering ketakutan, coba tengok yang paling bawah, knalpote itu loh, ngebul betul lancar apa enggak itu. Gimana usus besarnya lancar enggak? Selama ini enggak pernah, jarang yang memperhatikan. Coba kita lihat dari sudut pandang lain. Ketika Anda punya masalah lambung, BAB-nya harus lancar.
Satu, bersihkan usus Anda. Bersihkan usus kita ketika kita punya masalah pencernakan, punya yang bagian atas lambungnya sering naik, ada radang lambungnya, asam lambungnya sering naik. Coba ke bawahnya ditelusur, BAB tiap pagi apa enggak. Kalau BAB tiap pagi tidak bisa lakukan BAB lancar tiap pagi, nanti akan memperparah sakit lambung Anda. Yang pertama, lancarkan BAB Anda. Konsumsi serat, konsumsi makanan yang bisa serat yang bisa menyerap, mengekop air mudahnya gitu. Sayurnya konsumsi, tapi jangan yang konsumsi yang pedas, jangan konsumsi yang kecut, jangan konsumsi nuwun sewu roti. Berhenti dulu, karena roti makanan nggak seimbang. Rata-rata nggak tahu ada roti nggak seimbang ya. Silakan, ada nggak? Kalau ada perpaduannya bisa konsumsi, kalau enggak lebih baik pilah-pilah konsumsi yang seimbang dulu. Sayur yang murah meriah dari lingkungan kita banyak juga. Waloh, wah konsumsi aja waloh. Ada enggak ini waloh di sekitar Anda? Namanya waloh. Kalau di daerah lain mungkin agak beda namanya, bisa jadi labu kuning. Kemudian konsumsi brokoli salah satu, supaya BAB-nya lancar. Kalau BAB lancar, kotoran, kerak-kerak yang di usus, yang di situ banyak bakteri negatifnya akan terbuang pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan, pelan-pelan. Sejalan dengan itu, kuatkan juga atau dibersihkan juga racun-racun yang ada di seluruh tubuh dengan cara minumnya harus cukup. Cukup minum, dan jangan salah minum. Tekniknya juga betul gini. Bangun tidur minum dulu yang cukup air hangat. Jangan langsung makan. Atau begini, setelah makan jangan langsung minum dulu. Biar terjadi proses mencernakan dulu di lambung, nggak diganggu oleh air. Kemudian semakin maksimal baru turun. Ganti kira-kira 1,5 jam atau 2 jam baru minum sedikit pelan-pelan. Yang paling bagus adalah minum dulu yang cukup baru makan. Itu cara merawat lambung sekaligus membersihkan usus. Konsumsi yang serat-serat yang cukup. Makan saja katul yang selama ini nggak pernah dipakai. Minyak zaitun. Kalau minyak kelapa, minyak PCO bagus. Hanya berbeda dengan minyak zaitun. Silakan cari di manapun minum minyak zaitun. Bapak Ibu, lambung, usus halus, usus bagian bawahnya, kemudian usus besar harus dibersihkan dari kerak-kerak, dari kotoran yang numpuk, yang selama ini yang tidak lancar akan terjadi penumpukan di bagian usus itu harus dibersihkan, dikoroi biar bersih secara bertahap. Nah, kalau BAB nggak lancar, silahkan dilancarkan dengan cukup sayur, bisa serat yang mengandung serat tinggi, contohnya konsumsi misalnya bekatul, minyak zaitun, labu kuning. Bisa juga konsumsi labu kuning itu kalau di daerah saya, daerah Panjatan Kulon Progo ini, daerah Galuh sekitar Lombok namanya waloh. Wah enak itu, waloh kentri. Monggo silakan. Itu rata-rata budidaya waloh itu organik rata-rata. Jadi konsumsi silakan bahan-bahan makanan yang sifatnya organik. Katul kalau bisa organik, kalau nggak ada ya seadanya dulu konsumsi katul. Selama ini nggak pernah dikonsumsi, yang dimakan hanya beras yang sudah dikelotok kulitnya, dikelotok lapisan luar itu yang banyak vitaminnya, sudah dibuat makan, dikasihkan ayam. Sementara kita hanya makan karbohidrat. Nah, makanya penumpukan
kelebihan karbohidrat, perutnya besar. Nah, itu perut semakin besar, otomatis justru memancing ataupun kita akan menjadi obesity. Bersihkan atau detoxification sistem pencernaan. Sejalan dengan itu, silakan dibersihkan ginjalnya yang selama ini berat, cair minum yang cukup, harus cukup. Kemudian nanti ketika ginjalnya semakin bagus, kencingnya lancar, warnanya semakin jernih, kuning-kuning kejeringan, kuning, bukan terlalu kuning, tidak terlalu pekat. Nah, pekat itu pertandanya tubuh kita asam, maka harus dibersihkan. Ketika masih baru saja kambuh asam lambungnya, nanti kalau kencingnya agak kuning, BAB-nya nggak lancar, maka segera dilancarkan. Minum cukup, BAB-nya dilancarkan dengan konsumsi yang mengandung serat tinggi. Nah, minumnya cukup. Kalau mau melancarkan kencing, bisa dibuat ramuan, misalnya contoh akar alang-alang. Akar alang-alang, ilalang. Dari akar ilalang itu kalau digodok, dia bisa memberikan kemanfaatan untuk menguatkan ataupun membersihkan tumpukan-tumpukan yang ada di ginjal, termasuk mengarah ke batu ginjal, mengarah ke pengendapan di ginjal. Konsumsi saja akar alang-alang, kemudian meniran, daun meniran digabung digodok. Kemudian ginjalnya bagus, semakin kuat, nanti levernya juga akan semakin ringan dalam mencuci, akan membersihkan yang sifatnya lemak, itu dicuci oleh yang mengatur adalah levernya, maka lever juga akan semakin ikut ringan beban kerjanya. Tapi kalau ginjalnya berat, levernya juga lebih berat, jantungnya otomatis nanti kerjanya berat, megap-megap, deg-degan, tidurnya ngimpi-ngimpi buruk, kayak dikejar-kejar, takut. Jadilah terlalu berat, nanti ketakutan mati, ketakutan nggak ada temannya. Itu adalah satu wujud energi jantungnya perlu dikuatkan, berarti lemah, gitu kan. Nah, saling mempengaruhi, nanti lambungnya semakin sakit, gampang kambuh kalau nggak dibersihkan. Kenapa? Terjadi fermentasi di usus, BAB-nya nggak lancar, asam lambung cepat naik, gampang tersinggung, tidur sulit. Nah, saling terkait, maka harus dibersihkan pertama kali. Bersihkan usus, sehatkan ususnya, yang lain nanti mengikuti. Nah, pernafasan nanti akan semakin berat juga ketika tubuhnya semakin asam. Asam lambung naik, tubuhnya menjadi semakin asam, pernafasan juga akan terganggu, megap-megap, nafasnya tersengal-sengal, bingung ini sakit apa, kok nyeri di sini, dikira sakit jantung padahal asam lambung. Nah, kalau itu terus nanti akan terjadi BAB semakin lancar, ginjalnya semakin ringan, levernya pun semakin ringan, kerja jantung semakin ringan. Kenapa? Kalau racunnya dibersihkan masing-masing dimanapun. Kalau ada sakit sendi, biasanya asam lambung naik, ngetok-ngetok, seteklok raka-ruan rasanya. Kenapa? Ya asamnya tinggi, aktivitas itu udah lingkaran saling terkait, lingkaran setan, bapak setan medeni. Nah, dua, bersihkan itu secara lahir jasmaninya. Nah, itu biasanya dipicu ketidaksadaran, lupa konsumsi makanan, asal makan goreng-gorengan, makan pedas, kan nggak terkontrol. Dimulai dari kesadaran, mulai dari niat ingsun,
harus melakukan evaluasi diri, caranya berpikir, caranya merasakan hidup itu harus dibongkar. Dimulai dari niat disadari mau mengubah diri, menyadari bahwa diri kita, diri Anda, diri kita baru dalam kondisi sakit, berarti harus ada yang disadari. Harus disadari, saya sakit ini, saya terima, kemudian saya bersihkan, saya dandani. Tapi kalau nggak menyadari, kalau dirinya itu ada permasalahan, saya nggak apa-apa kok, tapi papa, tapi sakit. Nah, maunya instan. Ya, yang terjadi apa? Tergantungan obat gitu. Nah, pertama kali bersihkan, saponi semua tubuh, seluruh tubuh saponi. Nanti akan awal-awal tahap proses pembersihan itu, ya sampahnya bubar, kencingnya lancar, BAB-nya bisa jadi dadut, ngentut, ya BAB-nya lancar, neng mungkin di awal juga kentut nggak apa-apa, kencingnya lancar nggak apa, kencang-kencing nggak apa-apa saat awal-awal. Nah, setelah itu nanti tidurnya mulai enak, terjadi relaksasi terjadi tubuh dengan tubuh kita yang semula nggak bisa tidur, kemudian bisa tidur, bisa istirahat, terjadi rileks. Saat rileks bisa tidur, saat tidur terjadi reparasi tubuh, makanan yang dimasukkan bisa terserap oleh usus dan bisa dikirim ke seluruh tubuh, membangun tubuh kita supaya semakin membaik, selnya terbangun. Selnya terbangun dari mana? Dari asupan makanan yang sehat dan seimbang. Kalau dalam kondisi ususnya masih luka, masih radang, masih belum lancar, harus sabar juga. Kalau kesakitan, gabungkan obat melapisi dinding lambung, silahkan dipakai, entah namanya mereknya apa, sesuai dengan resep medis dokter Anda yang mendampingi. Tapi untuk membangun secara memulihkan, gunakan obat-obat alami yang organik, yang sehat, makan sehat seimbang. Ini wow, termasuk bekatul. Bisa juga gunakan saripati ganyong, garut, tambah sedikit sayur. Semakin komplit, semakin bagus, tetapi yang mudah dicerna. Itu resep pertama adalah bersihkan. Setelah bersih, kemudian bisa semakin enak tubuhnya, tapi itu belum sembuh. Itu baru mulai enak, proses enak, perjalanan mulai bisa tidur. Nah, selanjutnya bisa tidur, cukupi asupan nutrisinya, cukupi asupan nutrisi yang bersifat jasmani. Nah, proses itu juga harus dijalani, harus dibarengi dengan proses pembersihan rohani, istighfar, pembersihan rohani, dekati Tuhan dengan menyatakan diri, mohon maaf, wujudnya adalah istighfar. Mohon maaf ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebuah proses pengakuan yang ngenol, hilangkan togut-togut di dalam diri kita sendiri, hilangkan rasa akunya yang merasa bahwa aku nggak salah. Hanya nyatakan kepada Tuhan, menyatakan pada Allah bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, astaghfirullahaladzim. Kemudian harus mengambil ataupun menyambung satu profil yang sehat, super sehat, jarang sakit, hampir nggak pernah sakit dalam sejarahnya. Itulah yang kita tiru, profil
Kanjeng Nabi. Profil ideal yang pantas kita tiru adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pola makan yang harus kita lakukan? Ikuti cara-cara Nabi, ambil yang halal, yang baik, halalan thayyiban. Baik dari sisi materinya, sehat, alami, organik, halal cara nenggolek. Tapi kalau cara nenggolek nggak halal, sudah nunggu, itu nyelengi penyakit juga. Nah, itu satu poin pembersihan dan pendekatan diri. Dekati Zang Maha menyehatkan. Dialah Asy-Syafi, Allah. Nah, gitu. Tuhan. Mau lebih cepat, perbanyak zikir, perbanyak doa, istighfar, sholawat. Sholawat itu bagaikan menginisiasi stem sel induk, akan diinisiasi dengan jalan kita membaca sholawat. Sel yang sudah mati, kita harus reparasi kembali, kita harus memunculkan bibit-bibit pertumbuhan kembali dengan perbanyak baca sholawat. Kemudian protein yang sifatnya alami, ambil putih telur, kuning telur, putih dan kuningnya dimakan semua, nggak apa-apa, setengah matang. Nah, bagus itu. Kalau ramuan yang lebih kuat lagi, yang sifatnya kolesterol jahatnya hampir nggak ada, yang kolesterolnya positif yang bagus, kolesterol bagus itu, proteinnya tinggi. Anda harus mencari ramuan-ramuan yang mengarah ke pembangunan sel, mempercepat regenerasi sel. Sehat, seimbang. Nah, begitu Bapak Ibu semua. Silakan ikuti Santri Official untuk melanjutkan video-video selanjutnya yang gratis untuk Anda. Silakan ikuti di Rom Santri Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.